Halo guys, ketemu lagi dengan aku Francisco Lumaraja. Di video kali ini aku mau membahas tentang kebakaran yang terjadi di Jepang di kota Kochi, yang dimana ini yang terbakar adalah rumah bertingkat dua, yang dihuni oleh dua peserta Tokutegino yang berasal dari Indonesia. Jadi kejadian ini terjadi pada 7 April kemarin, pada pukul setengah 10. Jadi di rumah itu tinggal dua orang warga Indonesia, seorang mereka peserta Tokotekino yang bekerja di perusahaan konstruksi. Jadi ketika mereka eh, berangkat bekerja, tiba-tiba rumah mereka itu terbakar. Awal-awalnya sih bermula dari asap, dari cerita saksi ya, korban dari saksi sekitar, yang dimana rumah ini juga berada di komplek perumahan yang padat penduduk ya. Jadi nanti di akhir video saya tampilkan beritanya. Jadi kalau dilihat di sini kebakarannya sungguh parah ya, karena rumahnya dua lantai juga, memakan apa juga ya, memakan korban, maksudnya bukan korban jiwa ya, tapi memakan korban di rumah sebelah itu. Maksudnya rumah sebelah tetangga dari rumah itu terbakar juga, rumahnya habis. Gak tahu berapa nanti kerugiannya, tapi kalau mungkin menurut saya ya, nggak tahu apakah benar apa enggak, karena di video itu juga cuma singkat dijelaskan. Kalau menurut kerugian pasti sangat besar itu, apalagi kalau nggak diasuransi kan ya. Biasanya kalau misalnya di apa tuh, di rumah-rumah kayak gitu atau di apa tuh juga, gedungnya biasanya diasuransikan oleh pemilik, owner yang punya gedung kan. Tapi kalau memang biasanya yang penyebab kebakarannya itu si orang Indonesia, otomatis orang Indonesia itu yang apa kan, yang mengganti ruginya. Karena sewaktu saya magang dulu, waktu sebelum kita menempati rumah itu, apa itu, ada itu peraturan-peraturan apa aja yang nggak boleh dilakukan di apa tuh, seperti, maksudnya yang harus diperhatikan seperti apa, dilarang dilarang merokok, atau saat mau berangkat kerja kita harus memastikan kompor itu memang benar-benar mati ya. Karena jika misalnya terjadi kebakaran di waktu saya selesai dulu, kita bisa kena denda itu sekitar 2 juta yen bila rumah itu terjadi kebakaran atau sebagainya. Itu 2 juta yen itu sekitar, di waktu mengikuti kurs dulu itu sekitar 200 juta rupiah lebih ya. Kalau di zaman saya itu sekitar 240 jutaan atau 250 jutaan lah di kurs di zaman itu. Di dari sini bisa kita ambil apa pelajaran, kita kalau bisa jangan teledor. Apalagi orang Indonesia kadang banyak yang suka menganggap remeh masalah-masalah seperti ini. Padahal kalau udah terjadi kayak gini, siapa yang mau diapakan, disalahkannya? Yang pasti yang disalahkan diri sendiri kan. Karena kan siapa lagi yang menempati rumah itu kalau bukan mereka kan. Emang bisa kita minta apa, nyuruh orang yang mengganti rugi kan. Apalagi rumah di Jepang ini sangat mahal loh biayanya kan, biaya perbaikannya ya kan. Apalagi yang biasanya yang perokok ini kadang suka bandel, dikasih tahu ya kan, jangan merokok di kamar, jangan merokok di apa tuh kan. Apalagi kalau misalnya ada rumah kayak gini kan, rumah-rumah seperti ini biasanya eh, di apa itu, ruang rokoknya itu biasanya di luar ya kan. Tapi ya mungkin bandel, atau mungkin ini menurut apa saya, mungkin bahwa mereka waktu berangkat kerja lupa mematikan gas, atau eh, puntung rokok puntung rokok lupa dimatikan, mungkin itu ya kan. Atau mungkin korsleting listrik, bisa jadi, tapi kita nggak tahu ya gimana kelanjutan beritanya, karena beritanya cuma singkat aja yang saya apa di TikTok ya kan. Jadi nanti silahkan nonton video video berita selengkapnya di akhir video saya ini. Semoga ini sebagai pelajaran buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang ataupun yang ada di Jepang ini, untuk lebih berhati-hati lagi kalau misalnya menempati rumah yang ada di Jepang ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.
今日午前9時半ごろ、高知市西神前寺の住宅街で火事が発生しました。警察によりますと、火元は高知市の建設会社須藤工業の社員寮です。火は3時間ほどして消し止められましたが、この火事で木造2階建ての社員寮と隣にある住宅の2棟が全焼、他にも2棟が焼けました。怪我人はいませんでした。社員寮にはインドネシア人の技能実習生2人が暮らしていましたが、火災発生時には出勤していて留守でした。初めは2階の窓から煙って感じだったんですけど、もうみるみる3分ぐらいしたら炎が吹き上げて恐ろしかったです。現場は多田小学校の南側にある住宅密集地で、現場は一時騒然となりました。